Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah secara mandiri. Nas firman Tuhan untuk kita bersama pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saudara sidang jemaat yang kekasih, di suatu jemaat adalah seorang bapa yang sudah cukup tua, yang sejak masa mudanya terkenal sangat rajin beribadah. Jarang alpa dan ia selalu ada. Biasanya ia datang lebih cepat dari yang lain bila ibadah pada hari Minggu ke gereja, dan dia selalu duduk paling depan. Pada suatu ibadah perayaan Natal tahun itu, panitia mengadakan acara tambahan semacam acara unik. Memberikan hadiah kepada warga jemaat yang dianggap memenuhi kriteria seperti yang disepakati oleh panitia. Bertepatan pada tahun itu, secara diam-diam panitia sepakat akan memberikan hadiah berupa lencana kepada warga jemaat yang dianggap paling rajin beribadah sepanjang tahun itu, terhitung dari Januari hingga Desember. Acara demi acara telah berlangsung dan tibalah acara kejutan yang tak diduga-duga oleh warga jemaat. Sang pembawa acara meminta izin sebentar sebelum acara perayaan ditutup. Saudara-saudara, sebelum kita menutup acara ini, kami dari panitia meminta waktu sebentar untuk mengumumkan pemenang yang akan menerima lencana dari panitia. Untuk tahun ini, yang berhak menerima lencana adalah warga jemaat yang dianggap paling rajin beribadah sepanjang tahun ini. Semua warga jemaat tertegun seketika sambil memandang kiri kanan, saling tengok sana sini, siapa kira-kira gerangan yang berhak menerima lencana yang dimaksud. Pembawa acara melanjutkan pembicaraan. Untuk tahun ini, berdasarkan kesepakatan panitia, lencana ini akan diberikan kepada Bapak Anu. Namanya disebutkan oleh panitia. Benar saja, Bapak yang terkenal rajin beribadah ini dipanggil namanya dan diminta maju ke depan untuk disematkan lencana oleh panitia. Tepuk tangan meriah gegap gempita memecah keheningan sebelumnya, karena telah diketahui siapa yang menerima lencana tersebut. Lencana pun disematkan oleh panitia. Di penghujung acara, panitia berpesan bahwa kerajinan Bapak ini beribadah perlu diteladani oleh warga jemaat lainnya. Kisah tentang lencana yang diterima oleh Bapak ini semakin menarik, menjadi sebuah buah bibir warga jemaat. Pasalnya, pada ibadah minggu berikutnya Bapak ini tetap mengenakan lencana yang disematkan di dada. Bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi pada minggu berikutnya dan berikutnya selalu mengenakan lencana. Dia terlihat semakin gede rasa dengan lencana yang ada. Sayangnya, ketika kerja bakti membersihkan parit keliling gereja, Bapak ini tidak ada. Demikian pun ketika pengumpulan uang untuk mengganti atap gereja yang bocor, Bapak ini tak terlihat di dalamnya. Tapi bila soal kehadiran beribadah, Bapak ini paling jagonya. Panitia, walau telah dibubarkan, bersama dengan majelis yang ada, cukup risih dengan sikap Bapak ini terhadap warga jemaat lainnya. Akhirnya majelis melakukan rapat darurat, mengambil kesimpulan untuk melepaskan lencana yang telah dikenakan pada Bapak tersebut. Pada ibadah minggu berikutnya, entah untuk kali yang keberapa, kembali Bapak ini beribadah dengan mengenakan lencana. Setelah ibadah usai, Bapak ini dipanggil oleh majelis ke konsistori. Salah seorang majelis yang dipercayakan angkat bicara. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Berdasarkan pengamatan,
pertimbangan, dan kesepakatan kami para majelis, dengan sangat terpaksa kami akan melepaskan lencana yang Bapak kenakan. Ini terpaksa kami lakukan karena Bapak terlalu membanggakan lencana yang dikenakan. Acara pelepasan lencana pun dilaksanakan. Saudara sidang jemaat, mentalitas beragama ala Farisi adalah sikap orang beragama yang sombong rohani, merasa diri suci, sempurna beragama, melebihi orang lain atas dasar perbuatan amal saleh yang telah dilakukannya. Sorga adalah pahala berdasarkan perbuatan, sedangkan orang lain hanya dilihat sebagai pendosa, para calon penghuni neraka yang akan binasa. Iman Kristen mengajarkan bahwa kita diselamatkan semata-mata hanya karena anugerah Allah. Sebanyak apapun amal, perbuatan baik tidak akan pernah cukup untuk meraih pintu surganya di sana. Di hadapan Allah, tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Di hadapan Allah, kita adalah sama-sama para pendosa yang hanya mengharapkan belas kasihannya. Ketika membaca bagian perikop perumpamaan dalam nas ini, maka biasanya rata-rata kesan yang didapatkan yaitu tentang ketidakadilan. Masa yang kerja 1 hari penuh sama upahnya dengan yang kerja hanya 9 jam, 6 jam, atau dengan 1 jam saja. Bila kurang cermat memahaminya, bisa jadi mendapat kesan yang demikian. Tetapi titik sentral permasalahan sesungguhnya bukanlah soal upah atau soal jam kerja segala macam, tetapi penjelasan tentang kemurahan Allah seperti pada ayat kunci. Dalam ayatnya yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Perumpamaan ini jemaat Tuhan mengandung kritik tajam, terselindung kepada orang-orang yang merasa dirinya mapan beragama, yang merasa bangga akan tingkat kesucian rohani, dan yang menganggap diri telah melaksanakan aturan agama secara sempurna berdasarkan apa yang telah ditentukan. Celakanya, bila jumlah beribadah, segala jasa, perbuatan baik, pengabdian, lalu menjadi perhitungan. Padahal, seperti dalam perumpamaan, sang pemilik kebun anggur sendiri yang berinisiatif mencari dan memanggil setiap orang untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Tanpa sang pemilik kebun anggur berinisiatif, tak satu pun mereka yang mendapat upah apa-apa. Saudara sidang jemaat yang diberkati, mentalitas beragama ala Farisi perlu dikuburkan. Sejatinya, bukan berapa lama orang menjadi Kristen yang paling menentukan, atau kesalehan rohani tingkat berapa yang menjadi ukuran. Tetapi pertobatan, perubahan sikap, hati yang menyembah, kehidupan iman yang berbuah, dan tahu arti berterima kasih kepada Allah. Karena itulah yang akan menentukan. Ayat 16 mengatakan, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin.